Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Mbak-mbak, gimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja nggih. Semoga mbak-mbak semuanya dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusannya. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah berita yang kemarin banyak dari kawan-kawan tentunya mendengar, membaca, karena berita ini di-share oleh kawan kita di grup para BMI, dan saya yakin kebanyakan kawan paham. Namun saya pastikan bagaimana tentang isi dari beritanya, kemudian tanggapan kita bagaimana. Saya yakin kebanyakan kawan itu nggak jauh beda dengan tanggapan yang bakal dibahas di channel ini, yaitu tentang sebuah aksi perwakilan buruh yang melakukan konferensi pers atau konferensi pers di pemerintah. Kemudian di situ ada pentas seni atau drama yang mereka sisipkan di dalam konferensi pers tersebut. Nah, kawan-kawan, ini salah satu dari isinya itu tentang potongan biaya yang dibebankan oleh agensi atau PT yang sangat tinggi kepada si pencari kerja, dan juga masalah lap jendela. Kan kawan, simak videonya sampai habis. Jangan lupa ditunggu komentar kawan-kawan mengenai masalah data yang kemarin tanyakan. Mungkin kan ada yang pengen tahu tentang masalah data ganda, monggo ditulis komentarnya, nanti bakal saya bahas di next video. Dan kali ini kita akan membahas tentang perwakilan buruh yang membahas tentang masalah biaya penempatan tinggi, dan juga banyaknya kawan-kawan yang diputus kontrak secara sepihak walaupun dia benar. Dan ini adalah pembahasannya. Oke, yang pertama isi dari konferensi pers yaitu bahwa jumlah biaya yang dikenakan oleh agensi kepada calon pekerja migran ini adalah, atau PRT asing di negara Hong Kong ini, yaitu sebesar kebanyakan adalah 19.000 per orang, dan banyak dari kasus biaya penempatan yang sangat tinggi ini menimpa calon pekerja buruh migran asal Indonesia. Dan biaya penempatan yang sangat tinggi ini naik sekitaran setengah tahun ini, dan ini kebanyakan dirasakan oleh pekerja migran asal Indonesia. Padahal mbak, tahun-tahun yang lalu ini biaya penempatan yang dibebankan kepada kita oleh PT dan juga agensi ini padahal turun mbak, yaitu sekitaran 12.000 dolar Hong Kong sini. Sekali lagi, ini biaya penempatan yang dikeluarkan oleh agensi ataupun PT, bukan yang sah atau legal ya. Kalau dari agensi ataupun pihak PT ini kebanyakan ilegal, yang dimana biaya penempatan tersebut tidak sah ya. Karena kalau kawan-kawan ingat bahwa biaya penempatan yang sah sebenarnya itu adalah sebesar 14 juta atau sekitaran 7 ribuan dolar sini. Namun kalau kawan-kawan lihat fakta di lapangan, ini totalnya kebanyakan adalah 19.000, bahkan bisa lebih. Jadi naiknya lebih dari 56% dari biaya legal. Nah, ada juga kawan kita yang dimana ini per bulannya harus membayar biaya PT sebesar 2.480 kali 6 bulan, yang dimana totalnya ini adalah sebesar 14.880 dolar Hong Kong. Kalau dirupiahkan sebesar 25.500.000 ya. Ada juga kawan kita yang dimana ini biaya penempatan yang dibebankan adalah sebesar 16
yaitu dengan potongan 6 bulan dan per bulannya membayar 2.000-an lebih. Dan ketika dikuruskan ini juga sekitaran 32 juta ya. Dan ini juga terjadi saat-saat ini atau sekitar setengah tahunan. Nah, ini yang korbannya kebanyakan adalah calon pekerja migran asal Indonesia. Nah, ini juga masuk di dalam sebuah konferensi pers kemarin antara yaitu sebuah perwakilan dari buruh migran dan juga ini beberapa pers di dalamnya. Jadi ada juga perwakilan dari lembaga pers Hong Kong yang meliput aksi mereka ya. Jadi yang pertama, kemudian yang kedua, selain biaya penempatan ya agen yang sangat tinggi, ini juga permasalahannya tentang dokumen yang disita oleh agensi. Apakah ada? Jawabannya adalah masih ada dan lumayan banyak ya. Jadi kalau kawan-kawan ada di posisi seperti ini atau mungkin kawan-kawan menemui kasus seperti ini, apa yang dilakukan? Pertama adalah Anda harus melakukan atau meminta paspor atau dokumen Anda ke agensi tersebut jika biaya penempatan sudah selesai. Namun seharusnya tidak perlu menunggu biaya penempatan sudah selesai ya. Namun kebanyakan agensi itu memakai cara tersebut. Nah, kalau biaya penempatan Anda sudah selesai atau Anda sudah membayar, namun tetap aja dokumen Anda dipegang oleh agensi, maka silakan kawan-kawan minta bantuan ke KJRI untuk minta surat, yaitu surat yang dimana berisi tentang penahanan dokumen. Jika dilakukan oleh agensi, maka secara otomatis ini melanggar hukum dan KJRI ini bisa melakukan penekanan terhadap agensi tersebut ya. Ini hal yang harus kalian lakukan. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu masalah membersihkan jendela, yaitu kawan-kawan masih ingat kasus ini, yaitu ada kawan PL yang membersihkan jendela kemudian tuing di daerah yaitu Manhattan Hill kemarin kan. Mbak-mbak masih ingat kasus ini? Nah, silakan dicek ini. Ini adalah kasus di Manhattan Hill dekat Mefu sana. Nah, di situ jelas-jelas pihak dari majikan ini memaksa untuk membersihkan jendela kepada PRT-nya atau Mbak PL-nya. Kemudian akhirnya berujung terjatuhlah si Mbak PL. Nah, ini juga dibahas oleh perwakilan dari Serikat Buruh. Kenapa kok dibahas? Karena sampai saat ini juragan yang dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut, atas peristiwa tersebut ini juga tidak ada niat baik terhadap kasus PRT-nya. Ya, jadi tidak ada niat baik untuk mempertanggungjawabkan apa yang dipaksakan kepada PRT-nya. Ini yang menyebabkan perwakilan buruh ini agak geram ya. Kemudian poin pentingnya di dalam aksi serikat tersebut adalah mendesak imigrasi. Ini dengerin Mbak, ini dengerin. Ini penting banget ya. Mendesak imigrasi lebih lunak di dalam menilai PRT asing atau seperti kita, yang mana jika kontraknya belum habis waktunya atau tidak finish kontrak untuk tetap tinggal di negara Hong Kong ini dan memulai kontrak yang baru tanpa mereka harus pulang ke kampung halaman. Nah, itu adalah salah satu tuntutan yang diberikan kepada Labor Department pemerintah Hong Kong untuk meninjau ulang dan lebih lunak lagi terhadap kasus-kasus diputus kontrak secara sepihak. Padahal kebanyakan yang diputus kontrak secara sepihak ini adalah kasus seperti ini. Dan seharusnya kasus seperti ini dilindungi, namun malah tidak dilindungi dan mendapatkan
hak yang istilahnya adalah hak yang dimana ia malah diputus kontrak. Jadi tidak berpihak nasib baik kepada PRT-nya. Jadi PRT-nya ini diputus kontrak, malah disuruh keluar dari negara ini, tidak boleh nunggu visa, padahal kasusnya ini serius. Nah seperti itu. Jadi intinya adalah sudah diputus kontrak, tidak boleh tinggal. Jadi nasib baik tidak berpihak pada Mbak PRT-nya. Nah ini juga masuk di dalam konferensi pers yang dilakukan oleh perwakilan dari buruh kemarin. Nah oke. Tuntutan apa aja nih? Nah ini juga ada yang dimana mereka membahas tentang masalah Johopim. Kalau mbak-mbak melihat sebuah drama atau pentas seni yang di depan tadi, ya contohnya ini ya. Nah ini kalau mbak-mbak lihat di antara keempatnya ini adalah semacam sebuah siklus yang saling berkaitan ya, satu sama lain. Nah siklus yang pertama yaitu majikan. Kawan-kawan tentu tahu bahwa majikan ini juga memiliki adil di dalam sebuah terjadinya situasi buruk atau baik terhadap PRT-nya. Ya. Yang pertama yang dimana kalau majikan ini istilahnya adalah memaksa PRT-nya harus patuh, dan ketika nggak patuh secara otomatis bakal diputus kontrak. Nah makanya dia dimasukkan di dalam sebuah seni drama tadi. Nah majikan dengan menggunakan jari bilang gini, jadi dia tuh memaksa apapun yang disuruh oleh bos ini harus dijalankan oleh PRT-nya, betul? Nah ini banyak juga yang terjadi pada kawan-kawan semuanya, apalagi kawan-kawan yang baru yang tidak tahu bagaimana tentang undang-undang di negara ini. Kemudian yang kedua adalah pihak dari sebuah agensi, yang dimana agensi ini juga memiliki peranan penting di dalam kejadian PRT di negara Hong Kong ini, yaitu di mana agensi ini banyak juga membebankan biaya potongan agen secara berlebihan. Terus ini kurang di dalam istilahnya adalah keselamatan di dalam kurang di dalam menjaga keselamatan kepada anak buahnya. Jadi tidak terlalu peduli jika anak buah tersebut terkena kasus. Bahkan ketika diinterminate, maka yang ia lakukan adalah memulangkan. Yang penting dia untung. Masalah PT rugi itu adalah urusan nanti ya. Nah kemudian yang ketiga yaitu adalah imigrasi. Ini juga masuk di dalam drama teater tersebut, yang dimana kenapa kok imigrasi juga masuk? Ini karena alasannya yaitu tidak memperbolehkan gonta-ganti majikan dan selalu menuduh PRT asing yang kerja di sini itu job hopping, melakukan job hopping atau sering ganti majikan karena dianggap tidak serius di dalam bekerja atau suka memainkan kontrak kerja. Jadi di dalam teater ini ada beberapa dari orang-orang yang berperan di dalam kehidupan pekerja asing di negara Hong Kong ini ya. Oke, kawan-kawan semuanya, di dalam situasi ini mungkin yang harus kita lakukan adalah kita mendukung aja ya tentang tuntutan mereka, tentang isi dari konferensi pers mereka. Karena apa? Bagaimanapun juga apa yang mereka perjuangkan itu buat nasib kita semuanya. Jadi mungkin di antara kawan-kawan ini mungkin bernasib baik, biaya istilahnya ada gaji sudah tinggi lah, majikan juga baik lah, tetapi kita tidak boleh egois kan, yang dimana banyak anak baru yang kerja di negara ini, yang berangkat di negara ini untuk bekerja, namun sampai di sini mereka tidak tahu dan tidak paham mengenai undang-undang ketenagakerjaan. Kemudian juga mereka diintermin secara sepihak walaupun mereka benar dan walaupun mereka sudah baik bekerja, walaupun mereka sudah nurut di dalam bekerja ya. Jadi dengan adanya perwakilan buruh migran, aku setuju kalau
hak suara dari PRT asing di negara ini diperjuangkan oleh mereka. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai perjuangan dari kawan-kawan yang lama? Ya, ditunggu komentarnya, dan pastinya kita tidak bisa egois. Kalau kita enak, ya kita berharap anak yang baru kerja juga enak seperti kita. Walaupun kita dulunya potongan biaya penempatan sebesar 21.000 dolar Hongkong, jangan sampai anak baru ini mengalami hal yang sama, yaitu dipotong biaya penempatan yang sangat tinggi. Padahal orang rumahnya juga butuh duit, padahal anaknya juga butuh duit, padahal ibunya juga butuh duit, bahkan mbaknya sendiri yang bekerja juga butuh duit untuk nyaur utang orang-orang di rumah. Jadi yuk kita dukung apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan dari perwakilan buruh migran. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kita semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.